Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing belanja hemat ala Emak Saufa. Nah, spesial di hari ini Emak Saufa tuh mau masak inspirasi menu untuk lebaran dan yang hemat budget tentunya. Semoga vlog emak kali ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Kali ini Mak Saufa belanjanya di Mamang Dorong. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak tadi beli ayam setengah kilo, ini tuh harganya Rp18.000. Selanjutnya emak juga beli santan. Jadi santan kara ini satu harganya Rp4.000. Selanjutnya sebagai pelengkap emak juga beli kentang. Ini tuh satu plastik harganya Rp5.000. Dan jadi belanjaan emak hari ini adalah Rp27.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kali ini Mak Saufa mau masak kare ayam. Nah, kare ayam emak kali ini emak tambahin dengan kentang. Jadi ide masakan kali ini tuh emak mau menjawab, kemarin tuh ada request dari seorang di komennya YouTube ya. Jadi ada yang minta untuk dibuatkan inspirasi masakan untuk lebaran. Nah, ayamnya untuk kali ini mau emak cuci dan emak buang ini bagian brutunya ya kalau bahasa Jawanya. Jadi supaya aman aja gitu, ini emak buang bagian brutunya. Selanjutnya supaya hasil ayamnya ini empuk dan juga lembut, ini mau emak presto. Dan prestonya juga nggak perlu lama-lama ya, cukup 10 sampai dengan 15 menit aja gitu. Sambil menunggu presto, Mak Saufa mau sambil ngupasin si kentangnya ini. Sambil masak kali ini Mak Saufa sambil mau cerita-cerita ya bunda ya. Jadi untuk adat istiadat Idul Fitri di kampung Mak Saufa ini seperti ini ya bunda ya. Jadi untuk ketupat atau masak ketupatnya itu namanya bodo kupat. Itu biasanya diselenggarakannya itu 7 hari setelah Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu kita nggak ada masak-masak. Jadi hanya berkunjung. Nah, untuk menu masakannya kita itu biasanya ya makannya itu ya pecel gitu ya. Jadi makan kue-kue, makan pecel, kadang ada yang masak-masak bakso atau makanan-makanan yang ringan ya seperti soto, bakso kayak gitu. Jadi kita itu masakannya ya normal-normal aja pas Idul Fitrinya. Karena lebih menekankan ke saling bermaaf-maafannya gitu ya bunda ya. Nah, selanjutnya setelah 7 hari barulah nanti orang tua itu bikin namanya ketupat. Terus ada lagi yang isinya ketan ya. Mak Saufa lupa namanya ya, apa ya, lepet ya. Lepet dan juga ketupat itu dibuatnya 7 hari setelah lebaran. Nah, untuk pelengkapnya biasanya kita bikin kare ayam dan kalau ada juga yang bikin opor, terus ada juga yang bikin sambal kentang ya. Kalau menunya sih hampir-hampir sama ya. Intinya itu masak ayam, ada juga yang bikin rendang gitu kadang ya. Dan ini salah satu menu masakan yang suka dibikin sama ibunya Emak Saufa, yaitu bikin kare ayam. Nah, kare ayam ala emak ini juga memakai bumbu-bumbu yang ada aja gitu ya. Jadi mungkin kalau sebagian di sana itu ada yang lengkap bumbunya, ada kayak aromatik gitu, bumbu-bumbu jinten dan lain sebagainya kayak kapulaga kayak gitu. Kalau emak sih jarang ya pakai bumbu-bumbu kayak gitu, lebih ke memakai bumbu yang ada di dapur saja gitu. Nah, di sini emak memakai ada daun jeruk, daun salam, serai, terus yang dihaluskan di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ada kemiri, terus ada kunyit bubuk, dihaluskan kemudian ditumis sampai keluar minyaknya. Nah, setelah itu akan emak masukkan kentangnya ya bunda ya. Kentangnya dimasukkan sampai kira-kira kentangnya ini empuk. Nah, untuk santannya seperti biasa masukin santan itu nanti terakhir. Jadi pas udah matang semua barulah dimasukin santan dan memakai api kecil sambil diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah.
Dan kembali lagi ya cerita soal Idul Fitri di Madiun di kampung halaman emak Saufa. Jadi seperti itu ya, ada namanya bodo kupat, bodo lepet. Terus untuk pembagian waktunya biasanya emak Saufa ini hari pertama itu emak khususkan di tempat mertua dulu, dan di hari kedua emak Saufa barulah ke keluarga emak. Nah, karena emak dan bapaknya emak Saufa ini sudah berpisah ya, jadi emak biasanya bagi waktu lagi di hari kedua itu, setengah hari di tempat ibu dan setengah lagi di tempat bapak gitu. Jadi ibunya emak itu ada di Madiun dan bapaknya emak itu ada di Magetan. Yang kemarin emak buatkan vlognya itu ya. Jadi untuk di Magetan itu benar-benar emak Saufa itu ada di pedalaman yang kalau mau ke sana itu harus melewati hutan-hutan belantara. Tapi yang emak kangenin di sana itu tempatnya yang masih alami ya. Tapi sekarang memang sih masih alami, tapi kayak listrik terus wifi juga udah pada masuk sih. Jadi ya udah agak-agak modern gitu. Kalau dulu waktu kecilnya emak itu bener-bener yang mandi di kali, terus ngambil airnya itu di sumber air kayak gitu. Jadi yang bikin kangen kampung halaman emak itu ya di situnya ya. Jadi kesederhanaannya gitu. Jadi kalau emak Saufa di sini tuh di Cikarang itu termasuknya udah alhamdulillah bersyukur banget, karena di sini tuh serba ada, mau apa-apa itu tinggal beli kayak gitu ya. Karena memang dulu Mak Saufa tuh yang ngerasain namanya masak di kayu, terus kita harus nyari kayunya dulu. Terus kalau mau masak apa-apa itu harus metik dulu kayak nangka atau daun singkong, terus cabe kayak gitu. Jadi kalau dibilang berhemat, ini menurut emak sih ya begini tuh seperti sudah suatu kenikmatan bagi emak tuh ya, alhamdulillah wa syukurillah. Dan Mak Saufa alhamdulillah bisa sharing-sharing sama bunda-bunda semua. Oh iya, bedanya untuk bodo kupat di tempatnya ibu sama bapak, kalau di tempat bapak itu pasti ada sayur gori. Nah, sayur gori itu kayak sayur nangka muda. Tapi kalau di tempatnya ibunya Emak Saufa itu ada namanya sayur ini ya, sayur lombok apa jangan lombok namanya. Jadi jangan lombok itu isinya tempe dan juga cabai yang diiris-iris gitu. Nah, kalau bodo kupat di tempat mertua sih hampir-hampir sama ya. Jadi ya kayak bikin ketupat, lepet dan juga sayurnya itu biasanya ya kare ayam, terus ada pokoknya sayur ayam, opor kayak gitulah. Terus kadang bikin kayak sayur lodehnya itu dari Jepang kayak gitu. Ya, mirip-mirip kayak gitulah Bunda ya. Cuman bedanya itu kalau di Madiun sama di Cikarang. Kalau di Cikarang ini kan emak udah sering ya bikin masakan dari ikan-ikanan. Kalau di Madiun itu jarang banget, karena di sana itu jarang banget ada ikan-ikanan Bun. Paling adanya itu ikan keranjang kayak gitu. Dan harganya juga itu beda sama yang di Cikarang sini ya. Karena mungkin kalau Madiun itu jauh dari laut gitu. Nah, ini dia kare ayam mak itu sudah mau matang ya. Jadi seperti ini kalau udah dimasukkan santannya, ini tuh diaduk-aduk dan apinya itu dikecilkan. Terus kira-kira sampai warnanya itu bagus dan kekentalannya pas, dan barulah dihidangkan. Nah, jangan lupa juga untuk memberi daun-daunan yang banyak ya supaya wangi, supaya menggugah selera juga gitu. Dan demikianlah vlog emak kali ini, Mak Saufa masak kare ayam. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Mak Saufa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.